9 fakta unik Dita Karang, member Secret Number asal Indonesia yang ternyata sering gagal audisi. Anak Agung Ayu Puspa Aditya Karang atau Dita Karang adalah idol K-pop wanita pertama asal Indonesia yang tergabung dalam girl group Secret Number. Fakta unik Dita Karang dan perjalanan karirnya menjadi idol K-pop tentu membuat kita penasaran. Berikut 9 fakta perjalanan karir Dita Karang hingga menjadi idol K-pop yang sudah dirangkum untuk kalian para Loki. 9 fakta perjalanan karir Dita Karang menjadi idol K-pop. 1. Gemar menari sejak SD. Jauh sebelum debut, Dita Karang ternyata sudah gemar menari sejak duduk di bangku sekolah dasar. Hal tersebut ia sampaikan dalam siaran langsung Instagram bersama Dian Sastro. Dita mengaku bahwa ia menyukai tari balet dan sempat meminta les privat kepada orang tuanya. Orang tuanya menuruti keinginan Dita untuk les balet. Tak hanya balet, saat SD juga Dita mengikuti les tari Bali. 2. Mengenal K-pop saat SMP. Di bangku sekolah menengah pertama, Dita mulai mengenal musik Korea dan menjadi penggemar dari grup 2NE1. Saat itu, dia dan beberapa temannya kerap membuat video dance cover. Dia juga kerap mengikuti lomba dance cover menggunakan musik Korea. Sejak saat itu Dita mulai mendapat taste dan feeling dari musik K-pop karena dia menyukai lagu dan kostumnya. 3. Ingin menjadi performer sejak SMA. Kegemarannya dalam menari masih berlanjut hingga Dita duduk di bangku SMA. Dita berpikir dia hanya ingin menari sepanjang hidupnya. Belum terlintas di benaknya untuk menjadi idol K-pop. Namun, saat itu Dita memutuskan dirinya ingin menjadi performer untuk pekerjaannya nanti. Kemudian saat lulus SMA, ia mendaftar ke American Musical and Dramatic Academy di New York, Amerika Serikat jurusan tari. 4. Terbang ke Amerika Serikat untuk kuliah tari. Dita menerima beasiswa untuk menempuh pendidikan di Amerika. Dia berhasil meyakinkan orang tuanya untuk kuliah di sana. Di AMDA College and Conservatory, dia mengambil jurusan tari. Namun karena AMDA itu sekolah musikal, jadi Dita juga mendapat kelas akting, kelas musikal dan kelas menyanyi. Setelah 2 tahun mengenyam pendidikan di sana, Dita berhasil lulus dan mulai merasakan persaingan yang ketat. 5. Sering gagal audisi. Setelah lulus dari AMDA College, Dita mengikuti banyak audisi untuk pertunjukan Broadway dan musikal di Amerika. Dita juga pernah mencoba mendaftar ke agensi atau drama musikal base yang ada di Amerika untuk menjadi performer. Namun hasilnya nihil karena persaingan yang begitu ketat. Beberapa kali Dita lolos audisi namun ia hanya mendapat peran-peran kecil yang membuatnya tidak puas. 6. Ikut kelas dance K-pop di Amerika. Sembari terus mengikuti audisi, Dita memutuskan untuk mendaftar kelas dance K-pop di New York. Kelas dance K-pop yang ia ikuti kerap mengadakan audisi Big Three Company untuk menjadi trainee di Korea. Selain itu, kelas dance K-pop tersebut juga mengadakan audisi bulanan untuk agensi yang lebih kecil. Dita pun mengikuti semua audisinya hingga salah satu agensi bernama Fine Entertainment tertarik dengan Dita, namun setelah itu tidak ada kabar lebih lanjut dari agensi tersebut. 7. Pergi ke Korea seorang diri. Sebelum memutuskan untuk pergi ke Korea, Dita terlebih dahulu kembali ke Indonesia. Dita meminta izin kepada orang tuanya untuk pergi ke Korea untuk bergabung dengan klub Dance 1 Million. Selain itu juga Dita ingin mengunjungi agensi Fine Entertainment karena sempat tertarik dengan Dita. Akhirnya Dita pergi ke Korea dan bergabung dengan klub Dance 1 Million. 8. Lolos audisi dan jadi trainee. Sembari ikut klub Dance 1 Million, Dita kembali mengikuti audisi di agensi Fine, agensi yang sempat tertarik dengan Dita saat masih di Amerika. Akhirnya Dita diterima audisi saat itu juga. Ia pun resmi menjadi trainee Fine Entertainment. Selama menjadi trainee, Dita mengikuti les bahasa Korea setiap hari dengan durasi 1 jam per hari. Dia pun mempraktekkan berbicara dalam bahasa Korea dengan para staf agensinya. Selama 5 hingga 6 bulan les bahasa, Dita mengaku sudah merasa lancar berbicara dengan bahasa Korea. Namun hingga kini, ia terus belajar bahasa Korea. 9. Debut setelah 2 tahun menjadi trainee. Setelah hampir 2 tahun menjadi trainee, akhirnya pada tanggal 19 Mei tahun 2020 Dita memulai debutnya sebagai girl group Secret Number. Single debut bertajuk Hoodies mendapat sambutan luar biasa dari para penggemar K-pop di seluruh dunia. Kini, Secret Number masih eksis di industri musik K-pop dan terus mendaki untuk mencapai puncak popularitas mereka.
Itu dia 9 fakta perjalanan karir Dita Karang hingga sukses menjadi idol K-pop yang sudah kami rangkum untuk Loki. Banyak perjuangan dan kegagalan yang diterima Dita. Namun kini, perjuangan tersebut berbuah manis.